semua mungkin ya. Bu Eti belum, Pak. Oh, Bu Eti belum Sudah ya. Pak, sudah. Assalamualaikum. Oh, Ini saya pakai HP anak ini. oh nggih, Bu Eti. Iya, HP-nya dipakai si kecil. Kalau dipaksa tidur takutnya kayak kemarin. Jadi Oh, bed. nggih, atur nuwun Bu Eti. Iya. Sudah semua baik Bapak dan Ibu. Kita mulai saja pertemuan Iya, pada malam hari ini iya, dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mohon pertama sekali saya harus menyampaikan permohonan maaf karena seharusnya kemarin gitu ya, tetapi kemarin saya masih di perjalanan gitu. Alhamdulillah berkat doa Bapak dan Ibu, Ibu saya ini aja mungkin kangen aja mungkin ya sama anaknya gitu. Jadi kalau sudah ketemu ngobrol ya ketawa-ketawa ya alhamdulillah sudah daharnya sudah mau lebih banyak gitu. Kata adik saya sih tadinya katanya susah daharnya gitu. Terus ada gangguan pencernaan jadi agak lemes gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sana ketemu ngobrol dari yang biasa-biasa terus semakin malam semakin hahaha begitu ya. Jadi ya saya sih alhamdulillah senang sekali begitu karena terlihat sudah tidak seperti yang diceritakan semula begitu. Sudah alhamdulillah sudah ceria begitu. Kemudian daharnya juga baru sebentar. Kemudian ngobrol seling 15 menit. Ini tuh mama tuh kayaknya belum dikasih makan ya. Padahal 15 menit yang lalu baru dahar gitu. Oh iya, mau makan apa? Masih ada ikannya masih ada atau mau apa? Sama ikan aja tapi sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Udah dahar, alhamdulillah gitu. Mintanya sedikit aja begitu. Tapi dikasih agak banyak ya alhamdulillah habis begitu ya. Ngobrol 20 menit berikutnya ini tuh kayaknya mama lapar, kayaknya belum makan dari tadi katanya gitu. Karena beliau sudah hampir 90 tahun ya, ibu saya, jadi terpaut agak banyak dengan saya anak yang paling tua, tapi ibu saya menikah agak terlambat begitu. Bahkan ibu saya lebih sepuh dari ayah saya almarhum gitu. Berbeda 9 tahun gitu. Jadi ibu saya dapat daun muda begitu katanya. Seperti itu. Ya jadinya anaknya lahir seperti ini, ibu-ibu, bapak Pak Rohmat. Istilah orang kampung halaman saya itu kolot bibit katanya gitu. Kolot bibit itu sepuh induknya gitu. Induknya maka anak-anaknya biasanya katanya ini lebih tua dari usianya begitu. Seperti itu. Dan saya begitu kata teman-teman, awet katanya, awet tua tapi bukan awet muda. Dari dulu sudah tua katanya begitu. Jadi dari dulu seperti ini gitu tua terus begitu, tapi jadi nggak pangling. Teman-teman ketemu saya itu ya karena memang dari dulu kayak begini gitu ya. Alhamdulillah kemarin sudah ketemu sampai tadi malam, saya pulang tadi pagi, tadi siangan lah gitu. Ya alhamdulillah berkat doa ibu-ibu, bapak, ibu saya sehat itu. Amin. Mudah-mudahan kitanya juga begitu ya Bapak, Ibu, Pak Rohmat. Mudah-mudahan segera segar
kembali Amin. sehat, kembali begitu. Terima kasih, Pak. Bapak dan ibu yang lainnya, ibu-ibu yang lainnya juga mudah-mudahan seperti itu. Saya juga mudah-mudahan seperti itu. Baik, jadi sekali lagi mohon maaf. Ini Malami, saya barunya itu tadi Bu Hasna meminta diizinkan agar mengikuti, tetapi mungkin tidak intens gitu karena ada kegiatan yang lainnya, dan saya baru ingat, oh iya ya, malam minggu. Mohon maaf mengganggu agenda Bapak Ibu sekalian mungkin ya, malam minggu. Tapi Bu Hasna tadi sampaikan mungkin terbagi nanti fokusnya bukan karena sedang diapelin gitu ya malam minggu, tetapi ada kegiatan yang lain gitu. Kalau apel sih zaman dulu mungkin ya Bapak Ibu. Bagi saya maksudnya, kalau ibu-ibu ya mungkin baru kemarin begitu ya apel gitu. Kalau sekarang sudah tidak apel lagi, sudah bersama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, 2 hari sebenarnya ya untuk KB 9, yaitu membuat rancangan pembelajaran atau menyusun rancangan pembelajaran, di mana rancangan pembelajaran ini bisa berupa RPP atau bisa berupa modul ajar gitu. Bisa berupa modul ajar. Sebenarnya karena kurikulum baru dan model pendekatan yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek dengan Pak Menterinya, Pak Nadiem, itu kan relatif fleksibel, tapi orientasinya itu ke arah efektivitas dan efisiensi begitu. Artinya sebenarnya RPP dan modul ajar itu sudah dibuatkan contohnya gitu ya oleh kementerian di platform Merdeka Belajar itu gitu. Ada banyak sekali contoh RPP, ada banyak sekali contoh modul ajar begitu. Nah, tetapi tentu saja RPP dan modul ajar itu pada pelaksanaannya nanti tentu harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu, kondisi di tempat kita bertugas masing-masing, baik kondisi siswanya, kondisi gurunya, kondisi sekolahnya, media pembelajarannya, sarana prasarana dan lain sebagainya gitu. Oleh karena itu akan sangat lebih baik kalau para guru di samping bisa mengadopsi secara penuh, ambil aja yang sudah dicontohkan oleh kementerian, tetapi juga bisa memodifikasi. Jadi tidak hanya mengambil untuk langsung digunakan, tetapi memodifikasi gitu, disesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat kita masing-masing bertugas. Nah, jadi sebagaimana yang kalau tidak salah di awal sekali saya sampaikan bahwa tidak selalu harus dimulai dari nol gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil yang sudah ada, misalkan saja baik itu RPP maupun modul ajar sesuai dengan mapel kita, mapel yang Bapak Ibu ampu begitu, yaitu PAI dan Budi Pekerti. Tinggal kemudian diadaptasi, disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing gitu. Nah, terkait dengan hal itu saya sampaikan untuk KB 9 itu kemarin saya beri lewat voice note ya kalau tidak salah. Mohon maaf karena waktu itu ada berbagai aktivitas gitu ya, PPL, kemudian ada tamu kanwil, kemudian mengajar juga begitu pas sedang di
jalan gitu dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi saya pakai voice note. Jadi yang dibuat itu 3 RPP atau 3 modul ajar. Atau sangat baik lagi kalau 3 RPP dan 3 modul ajar gitu. Jadi 3 rancangan pembelajaran itu masing-masing RPP-nya ada, modul ajarnya ada. Itu akan sangat lebih baik. Tetapi Bapak Ibu bisa memilih kalau mau RPP, RPP, kalau mau modul ajar gitu. Silakan. Walaupun tadi saya sampaikan kalau dua-duanya itu lebih baik gitu. Nah, untuk apa 3 itu Bapak Ibu sekalian, tahapan PPG Daljab kita ini begitu setelah pengembangan perangkat pembelajaran yang sedang kita laksanakan sekarang ini, itu nanti dilanjutkan dengan PPL gitu. Di mana PPL-nya itu ada 3, PPL tahap 1, PPL tahap 2, PPL tahap 3. Di dalam PPL itu yang utama adalah Bapak Ibu nanti melaksanakan praktek pembelajaran. Pada masing-masing tahapan PPL dilakukan praktek pembelajaran 1 kali, real, di kelas masing-masing dengan siswa masing-masing gitu. Siswanya Bapak Ibu masing-masing gitu. Di kelas Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan jadwal Bapak Ibu masing-masing. Nah, yang praktek pembelajaran pada masing-masing tahapan itu nanti mengimplementasikan rancangan pembelajaran yang dibuat pada saat ini gitu, pada saat pengembangan perangkat pembelajaran ini. Jadi pada tahap 1 nanti praktek pembelajaran mengimplementasikan RPP 1 atau modul ajar 1. Demikian pula tahap kedua, tahap ketiga seperti itu. Gitu. Nah, kemudian bisa sangat disarankan, dan ini saya lihat sebagian, hampir semuanya sudah melakukannya, yang sudah 3 begitu ya, yaitu meskipun 3 pertemuan pembelajaran nantinya, tetapi dalam materi atau pokok bahasan yang sama. Hanya saja dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya itu ada peningkatan level gitu. Yang bisa sangat terlihat misalkan saja di Asmaul Husna begitu ya. Yang pertemuan pertama baru pengertian Asmaul Husna. Siswa bisa menjelaskan pengertian Asmaul Husna misalkan saja. Kemudian pertemuan yang keduanya membacakan, kemudian menghafalkan gitu. Kemudian pertemuan berikutnya menyebutkan arti dari masing-masing Asmaul Husna. Misalkan contoh seperti itu gitu. Jadi pokok bahasanya 1, tetapi dibelajarkan untuk 3 kali pembelajaran, 3 kali pertemuan. Kenapa diarahkan 1 pokok bahasan? Ini kaitannya nanti Bapak Ibu dengan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu gambarannya begini. Kita membelajarkan 1 pokok bahasan tertentu gitu. Kemudian kita ngecek dalam pembelajaran itu ada masalah apa begitu yang kita temui. Nah, itu di pertemuan pertama gitu. Hasilnya kita menemukan beberapa permasalahan. Nah, kemudian lewat kajian literatur kita coba masalah seperti itu, solusinya kira-kira apa saja gitu dari literatur itu. Apakah mengganti strategi pembelajaran atau mengganti media pembelajaran dan lain sebagainya. Ketemu, solusinya harusnya
mengganti strategi pembelajaran dengan strategi pembelajaran X misalnya. Nah, maka yang kedua, pertemuan kedua nanti pembelajaran pokok bahasan yang sama, tetapi menggunakan strategi pembelajaran sebagaimana yang direncanakan setelah pembelajaran yang pertama, pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama kan selesai itu menemukan masalah, kemudian melakukan kajian teoritis untuk menemukan solusinya, gitu, apa, diperolehlah solusi yang berupa tindakan, misalkan mengganti strategi pembelajaran dengan strategi pembelajaran apa, gitu. Nah, itu namanya tindakannya atau solusinya. Makanya disebut penelitian tindakan kelas, karena penelitian yang ada tindakannya. Pertemuan kedua itu menerapkan solusi itu atau tindakan itu dalam pembelajaran. Itu disebut siklus 1. Itu kalau yang tadi pertemuan pertama disebut pra-siklus gitu. Nah, kemudian di pertemuan kedua dicek apakah sudah berhasil mengatasi masalah pembelajaran, apakah sudah terjadi peningkatan prestasi belajar siswa. Oh, sudah, tetapi belum semuanya gitu. Kira-kira apa kelemahannya pembelajaran pada pertemuan kedua itu? Nah, dilakukan refleksi, dihasilkan, oh kelemahannya ini. Seharusnya begini. Nah, yang seharusnya itu kemudian nanti diterapkan atau diimplementasikan di pembelajaran yang ketiga. Gitu. Nah, jadi nyambung pokok bahasannya. Karena kalau pokok bahasannya berbeda, gitu, ya nanti bubar lagi. Karena PTK itu untuk mengatasi permasalahan dalam satu pokok bahasan gitu. Jadi pokok bahasannya sebaiknya satu meskipun dibelajarkan dalam 3 pertemuan. Nah, jadi itu arahnya Bapak Ibu sekalian mengapa dibuat 3 itu. Sebagian besar sudah 3 dan sudah mengarah ke situ gitu. Terutama yang sangat terlihat itu di Asmaul Husna gitu ya, di pokok bahasan Asmaul Husna. Nah, itu arahnya. Nah, kemudian setelah meskipun belum semuanya mengupload tugas di KB 9 ini, oh ya, saya mohon maaf, saya enaknya kan sebenarnya kalau dibagi dua hari itu dibagi 2. Satu untuk garap RPP gitu, 3 RPP, kemudian sehari lagi untuk menyelesaikan 3 modul ajar. Itu idealnya begitu ya, makanya 2 hari itu. Tetapi yang penting Bapak Ibu sekalian memilih nggak apa-apa, mau RPP ya RPP semuanya, modul ajar semuanya, tetapi 3 gitu ya, 3 modul ajar atau 3 RPP dengan pokok bahasan yang sama gitu. Nah, bisa juga dibuat RPP-nya hanya 1 atau modul ajarnya hanya 1, tetapi di dalamnya ada 3 pertemuan gitu. Ada gambaran untuk rancangan pembelajaran untuk 3 pertemuan. Ada salah satu yang dibuat seperti itu, Bu Hasna atau siapa ya, saya lupa lagi. Ada yang seperti itu, RPP-nya 1, tetapi di dalamnya ada untuk pertemuan pertama, nah digambarkan gini. Kemudian pertemuan yang kedua digambarkan rancang tujuan pembelajarannya apa, kemudian kegiatan pembelajarannya seperti apa, dan seterusnya. Itu bisa atau terpisah, tidak apa-apa, satu-satu gitu. Untuk pertemuan pembelajaran yang pertama, 1 RPP-nya atau 1 modul ajarnya. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, 1 RPP-nya, 1 modul ajarnya, demikian pula pertemuan yang ketiga. Gitu. Nah, bisa seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, setelah saya cek, oh ya Bu Eti, non sewu saya dulu ya untuk menyampaikan catatannya. Nggih, monggo mboten apa Pak Soni. Oke, dari saya hanya
yang mungkin menurut saya sangat penting gitu, cukup penting. Jadi hanya 2 hal saja Bapak Ibu sekalian, dan itu kelihatannya agak menyeluruh begitu catatannya itu, yaitu pada bagian tujuan pembelajaran dan pada bagian evaluasi atau assessment gitu, instrumen assessment. Nah, pada bagian tujuan pembelajaran, yang pertama sekali, pada tujuan pembelajarannya. Kalau modul sih mengarahkan kepada kita, kepada Bapak Ibu sekalian, dalam satu RPP atau dalam satu modul ajar itu kan satu tujuan pembelajaran, satu buah tujuan pembelajaran gitu. Jadi tidak beberapa tujuan pembelajaran, tetapi satu tujuan pembelajaran. Nah, nantinya di breakdown atau dirinci menjadi indikator gitu. Indikator tujuan pembelajaran gitu. Jadi dirinci lagi. Sementara kalau tujuan pembelajarannya satu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan pembelajaran itu kan diturunkan atau merupakan rincian dari capaian pembelajaran. Kalau capaian pembelajaran itu kita tinggal ngambil dari SK Kepala BSKAP nomor 33 tahun 2022 gitu ya. Nah, tetapi tujuan pembelajaran itu kita yang buat. Bapak Ibu yang membuat tujuan pembelajaran itu gitu. Nah, jadi kalaupun misalkan di dalam capaian pembelajaran itu belum rumusannya itu belum menunjukkan kata kerja operasional, ya sudahlah biarkan saja begitu, karena memang itu dari dari kementeriannya seperti itu begitu, dalam BSK, dalam lampiran SKB-SKP nomor 33 tahun 2022 memang seperti itu. Tidak usah kita rubah. Nah, tetapi ketika kita rinci menjadi tujuan pembelajaran, jangan lupa ABCD gitu ya. Ininya komponennya. Komponennya ada komponen A-nya, komponen B-nya, komponen C-nya, komponen D-nya. Kalau tidak salah seperti yang Eti ingatkan dalam WA Group gitu ya. Jangan lupa ABCD-nya gitu. Audience, behavior, kemudian condition dan degree. Dan dalam B-nya, dalam behavior-nya, dalam perilakunya, perilaku yang ditargetkan, sebagaimana yang pernah kita bicarakan, menggunakan kata kerja operasional. Gitu. Apalagi ketika diturunkan menjadi indikator gitu. Jangan sampai ada rumusan di dalam indikator tujuan pembelajaran yang tidak operasional. Karena saya melihat ada yang di tujuan pembelajarannya sudah operasional, tetapi di indikator tujuan pembelajarannya malah kembali tidak operasional begitu. Di tujuan pembelajarannya menjelaskan, tetapi indikatornya memahami lagi begitu. Nah, maka itu perlu diperhatikan, perlu dicek. Cukup banyak Bapak Ibu sekalian yang tujuan pembelajarannya masih menggunakan kata kerja yang tidak operasional gitu. Nah, diganti dengan kata kerja yang operasional. Nah, itu terkait dengan hal itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan di modul juga, dan memang panduan penyusunan atau pedoman penyusunan RPP atau modul ajar juga menyampaikan bahwa komponen model begitu, baik RPP maupun modul ajar sebenarnya Bapak dan Ibu guru bisa memodifikasi gitu. Komponennya bisa lebih banyak dari apa yang distandarkan begitu. Kalau RPP itu kan tujuan, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi atau asesmen gitu, 3. Sementara kalau modul ajar lebih lengkap lagi, ada media pembelajarannya dan seterusnya begitu. Nah,
pada bagian tujuan pembelajaran, Bapak Ibu sekalian, supaya jelas posisi tujuan pembelajaran itu, maka akan sangat lebih baik kalau baik RPP maupun modul ajar pada bagian tujuan pembelajarannya itu ada pemetaan. Yang pertama, misalkan saja kan gini, jenjang pendidikan SD gitu ya, kemudian fase atau kelas, fase misalkan fase B kelas 4 misalkan saja. Nah, kemudian mata pelajaran tentu saja pendidikan PAI dan budi pekerti. Nah, kemudian capaian pembelajarannya. Nah, capaian pembelajaran dikemukakan, kemudian ATP-nya, ATP dari capaian pembelajaran itu. Kalau dalam penyusunan, urutannya kan kita ngerinci TP dulu ya, dari capaian pembelajaran. Jadi merinci capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, setelah itu kemudian diurutkan menjadi ATP. Nah, tetapi di dalam dokumen, logikanya kan untuk bisa difahami CP-nya apa, di dalam CP itu ada tujuan pembelajaran apa saja, langsung diurutkan jadi ATP-nya gitu. Nah, kemudian pembelajaran kita ini gitu, pembelajaran kita yang akan kita buatkan RPP dan atau modul ajarnya itu tujuan pembelajaran yang mana gitu. Nah, sehingga bisa kelihatan posisinya di mana. Baru disebutkan tujuan pembelajaran. Kemudian di bawahnya indikator tujuan pembelajaran gitu. Nah, dengan begitu tergambar petanya begitu. Jadi yang kita belajarkan dalam RPP yang kita buat atau dalam modul ajar yang kita buat itu posisinya di mana? Dengan cara melihat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu berada pada alur tujuan pembelajaran yang mana? Alur tujuan pembelajaran yang kita gambarkan itu adalah salah satu capaian pembelajaran, yaitu capaian pembelajarannya disebutkan juga. Gitu. Itu akan lebih baik kalau seperti itu. Gitu. Jadi pada bagian awalnya itu, pada bagian yang ada tujuan pembelajarannya, dipetakan terlebih dahulu PAI dan budi pekerti, fase apa, kemudian kelas berapa, kemudian capaian pembelajarannya apa, gitu. Kan ada banyak begitu ya, tetapi dalam konteks RPP yang kita susun atau modul ajar yang kita susun itu, kita ambil CP yang mana, kemudian dari CP itu ATP-nya bagaimana. Nah, di antara ATP tersebut, TP yang mana yang akan kita belajarkan dengan menggunakan RPP atau modul ajar yang kita susun ini, gitu, seperti itu. Sehingga jelas nanti posisi tujuan pembelajarannya di mana gitu. Nah, baru kemudian di bawahnya dirinci menjadi indikator tujuan pembelajaran. Nah, pada saat merumuskan tujuan pembelajaran, mencantumkan tujuan pembelajaran, dicek kembali apakah tujuan pembelajarannya sudah lengkap A, B, C, D-nya. Kemudian pada bagian B-nya, pada bagian behavior-nya atau pada bagian perilaku yang ditargetkannya, gitu, apakah sudah menggunakan kata kerja operasional atau belum. Cek lagi Bapak Ibu sekalian. Dan ketika diturunkan ke dalam indikator tujuan pembelajaran, itu dicek lagi juga, apalagi kalau yang indikator tujuan pembelajaran itu sangat tidak boleh begitu menggunakan kata kerja yang tidak operasional, tapi menggunakan kata kerja operasional. Nah, itu pada bagian awalnya begitu ya, untuk baik RPP maupun modul ajar. Nah, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan catatannya adalah Bapak dan Ibu kayaknya hampir semuanya belum ada instrumen asesmennya, gitu ya Bapak Ibu. Kayaknya yang RPP misalkan saja, dari tabel kegiatan pembelajaran, kemudian selesai tabelnya,
langsung tanda tangan gitu, tanda tangan pembuat RPP atau dan pengesahan oleh kepala sekolah begitu. Nah, jangan lupa instrumen evaluasinya atau instrumen asesmennya gitu. Itu kan kalau RPP kan besarannya 3 komponennya gitu ya. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian evaluasi atau assessment. Nah, assessmentnya juga itu ada assessment awal, kemudian assessment sumatif. Maksudnya assessment sumatif itu adalah assessment setelah pembelajaran gitu. Jadi instrumennya ada instrumen assessment awal, kemudian yang kemarin sudah dilatih, kita membuatnya begitu ya, bagaimana membuat instrumen assessment awal gitu. Dan kemudian instrumen assessment formatif, artinya formatif, meskipun posisinya adalah formatif gitu, tapi yang dimaksud sumatif itu adalah setelah pembelajaran gitu, assessment setelah pembelajaran. Nah, itu dibuat instrumennya, Bapak Ibu sekalian. Dibuat instrumennya. Meski demikian, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu cermati di dalam modul ajar begitu, alur penyusunan rencana pembelajaran itu kan ada 2 kali ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama, menyusun rencana pembelajaran yang di dalamnya ada instrumen assessment awal gitu. Tetapi belum di dalam RPP atau di dalam modul ajarnya isi dari tahap awal atau kondisi awal, yang dimaksud kondisi awal itu kondisi awal siswa begitu ya. Tahap awal siswa itu belum diisi. Baru ada instrumen untuk asesmen awalnya. Nah, kemudian masuk ke kelas kita melakukan asesmen awal gitu. Baru kita peroleh data asesmen awal. Setelah diperoleh data asesmen awal, nah RPP atau modul ajar berubah lagi gitu. Sesuai dengan kondisi awal siswa atau sesuai dengan kondisi awal peserta didik. Sebagaimana yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya bahwa asesmen awal itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kurikulum Merdeka, dalam Merdeka Belajar begitu. Maksudnya pentingnya apa? Pentingnya agar materi yang kita belajarkan itu sesuai dengan kondisi siswa ketika siswa memulai untuk mempelajari materi tersebut. Apa saja yang harus dilihat kondisi awalnya, atau kondisi awal itu untuk melihat apa saja. Kemarin kan kita sudah bicarakan untuk melihat readiness, kesiapan, artinya penguasaan materi yang akan dipelajari di awal pembelajaran siswa itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua untuk melihat minat siswa, yang ketiga untuk melihat gaya belajar siswa gitu. Nah, setelah diketahui itu, maka kemudian dibuat lagi perencanaan, dibuat lagi RPP atau dibuat lagi modul ajar sebagai revisi atau penyempurnaan RPP atau modul ajar yang awal sekali dibuat. Karena yang awal sekali dibuat, tahapan awal atau kondisi awal siswanya belum ada karena kita belum melakukan asesmen awal. Sehingga dalam RPP atau dalam modul ajarnya baru ada instrumen asesmen awal atau soal-soal atau ya instrumen lah begitu ya untuk melakukan asesmen awal begitu. Nah, kalau sudah dilakukan asesmen awal, maka kemudian di RPP atau di modul ajar pada bagian tahap awal atau kondisi awal siswa itu sudah diisi sehingga komponen berikutnya, komponen yang lainnya menyesuaikan kondisi atau tahap awal siswa itu begitu, seperti itu. Nah, tapi yang utamanya 2 hal catatan dari saya tadi itu,
Yang pertama, pada bagian tujuan pembelajaran, ingat kata kerja operasional. Kemudian pada bagian itu juga akan lebih baik kalau diawali dengan mengemukakan terlebih dahulu CP, kemudian ATP, baru kemudian tujuan pembelajarannya dan dirinci lagi menjadi indikator tujuan pembelajaran. Itu pada bagian tujuan pembelajaran. Dan yang kedua catatan dari saya adalah pada instrumen evaluasi atau instrumen assessment. Instrumen assessment ini kalau saya nggak salah lihat baru ada di RPP-nya Pak Rohmat. Kalau RPP-nya Pak Rohmat sudah ada instrumen assessment atau instrumen evaluasi. Tapi baru instrumen assessment akhir pembelajaran. Instrumen assessment awalnya belum kelihatan gitu Pak Rohmat. Nah sementara di yang lain saya melihat belum ada, kayaknya kalau nggak salah ya, kayaknya baru ada di RPP-nya Pak Rohmat yang sudah ada instrumen assessment-nya itu, gitu. Seperti itu. Nah, monggo nanti dilengkapi Bapak Ibu sekalian. Kalau dari saya yang menurut saya cukup penting itu tadi di bagian tujuan dan di bagian evaluasi atau di bagian assessment gitu. Seperti itu dari saya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya mungkin Bu Eti akan menyampaikan catatan-catatan terkait dengan RPP atau modul ajar. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya lihat dari teman-teman terkait modul ajar, ini kan modul ajar ada 3 nggih. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Di mana teman-teman diminta untuk membuat modul ajar ataupun RPP. Cuma saya lihat di sini itu masih terdapat RPP ataupun modul ajar yang belum ada TP-nya. ATP-nya. Kalau TP sudah muncul, tapi ATP masih ada yang belum. Sehingga gambarannya begini Bapak Ibu, mungkin karena ini yang sesuatu yang baru nggih. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini sebentar. Di kurikulum Merdeka itu untuk RPP ataupun modul ajar itu wajib mencantumkan informasi umum ya. Kalau dulu mungkin komponen bahasanya ya, komponen inti gitu nggih. Tapi kalau di Kumer itu namanya informasi umum. Yang mana informasi umum itu isinya ada nama penyusun, NIP, sekolah, alokasi waktu, ini yang sangat penting ya, alokasi waktu, kemudian fase itu juga wajib disertakan meskipun karena ya masih ada yang belum mencantumkan fasenya. Kemudian materi pokoknya apa, CP, TP, dan ATP serta indikator. Untuk CP kan sudah disampaikan, tinggal ambil. Cuma untuk TP masih ada yang TP-nya itu kalau bahasa saya itu belum terpisah-pisah nggih. Jadi betul Pak Sony mengatakan dipetakan. Jadi nanti jelas ada berapa TP sehingga nanti dari TP-TP itu akan dijadikan 3 kali tatap muka sehingga dari CP dikembangkan menjadi TP. Monggo panjenengan boleh mengembangkan TP melebihi CP, hanya tidak boleh kurang dari CP. Itu sangat penting. Kemudian
di situ ditulis penting juga ini untuk semua kan GPISD nggih. Itu ditulis di situ profil pelajar Pancasila yang akan dikuatkan pada mapel itu, pada materi itu. Tidak harus 6-6-nya, tapi pada materi itu mana yang akan diambilnya, atau bernalar kritiskah, kreatifkah gitu. Nanti profil pelajar Pancasila itulah yang akan menggambarkan kegiatan pembelajaran kita. Itu nggih, itu juga menjadi penting untuk diperhatikan. Kemudian kalau SD mungkin tidak ada moderasi beragama nggih. Ya, sebentar. Kemudian setelah gambaran umum itu misalnya dijadikan 3 kali tatap muka, baru kemudian ada modul atau RPP atau rencana pembelajaran pertemuan 1. Nanti di pertemuan 1 itu baru di situ dituliskan TP mana. Jadi informasi umum itu menggambarkan 3 rangkaian, kalau RPP berarti 3 RPP yang akan disampaikan. Nah, setelah itu baru ada RPP pertemuan 1, RPP pertemuan 2, RPP pertemuan 3. Di RPP pertemuan 1, 2 itu karena tadi di informasi umum sudah digambarkan boleh tidak menyampaikan CP. Tapi itu di setiap itu kan jadi tinggal menyampaikan, di situ tertulis TP dan ATP yang akan disampaikan serta indikator gitu. Nah, untuk catatan saya di RPP 1 asesmennya adalah asesmen awal. Itu yang paling penting, asesmen awal, sehingga bentuknya masih instrumen, belum ada hasil. Tadi seperti yang disampaikan Pak Sony. Sedangkan RPP kedua itu sudah melampirkan hasil gaya belajar anak yang didapatkan dari RPP 1 atau modul ajar 1. Karena apa? Karena itu akan menjadi dasar proses pembelajaran di pertemuan kedua. Proses pembelajarnya modelnya mau seperti apa, dengan model pembelajaran seperti apa, anak-anak mau diajak diskusi atau mau diberi tugas, misalnya ada yang presentasi, itu tergantung sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, di pertemuan 2 itu biasanya itu ada asesmen, namanya asesmen formatif. Asesmen formatif. Sehingga nanti di pertemuan ketiga asesmennya adalah asesmen sumatif akhir TP gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau di pembelajaran kedua atau yang asesmen formatif, ini yang sudah saya pengalaman kemarin dengan asesor IKKS atau penilaian kepala sekolah, itu disampaikan kalau asesmen formatif itu sesuai gaya belajar, jika perlu dipisah-pisah, belum dicampur secara heterogen. Jadi asesmennya atau diskusi kelompoknya boleh dipisah-pisah. Contoh Asmaul Husna, tadi ya Pak Sony mencontohkan Asmaul Husna. Asmaul Husna misalnya yang gaya belajar kinestetik membuat peta konsep, misalnya seperti itu. Atau membuat poster dari lafaz salah satu Asmaul Husna. Nah, kemudian ada kelompok yang audio misalnya, itu tugasnya apa? Itu boleh itu di pertemuan kedua sesuai dengan gaya belajarnya, itu di asesmen, ada asesmennya berarti masih sesuai gaya belajar. Tapi kalau di asesmen sumatif, jika itu lisan berarti heterogen tidak masalah. Tapi jika kelompok itu juga kelompoknya heterogen juga tidak apa-apa. Yang penting tugasnya itu mewakili 3 komponen gaya belajar atau dibutuhkan oleh 3 komponen gaya belajar. Itu untuk modul ajar atau
RPP. Yang pastinya harus ada instrumen asesmen gitu. Monggo ke asesmennya mau pakai rentan KKTP-nya, mau pakai rentan atau mau pakai apa yang sudah diajarkan kemarin bisa dimanfaatkan itu. Hanya kalau sumatif akhir materi diharapkan pakai rentan nilai. Kalau formatif boleh pakai deskripsi, tidak harus pakai rentan nilai begitu. Itu catatan saya seperti itu. Mungkin dari SD sudah banyak contoh, nggih. Tapi saya berharap ambillah contoh yang sudah disampaikan oleh kementerian, sehingga sudah tersusun, terstruktur, dan itu mudah untuk kita mengaplikasikan atau ketika kita belajar gitu. Monggo. Atau mungkin bikin modulnya dari buku guru itu juga tidak masalah. Itu juga sudah runtut, sudah bagus, sehingga nanti pemikirannya tidak bercabang-cabang, tidak ini sih bagaimana, tidak. Jadi kalau di buku guru itu mau dijadikan dasar untuk membuat modul ajar atau RPP itu juga bagus gitu. Jangan lupa ketika membuat asesmen, karena di PPL itu nanti ada penilaian sudah tipek napa gitu. Jadi link, jadi membuat link. Meskipun SD tapi silakan Bapak Ibu guru misalnya materi ajar atau asesmennya itu dilingkan gitu. Meskipun tidak menggunakan anak-anak tidak menggunakan HP, tapi karena itu tuntutan penilaian nantinya, mumpung ini masih lokakarya, saya ingatkan itu dilingkan, dipersiapkan. Kalau hari ini atau pas lokakarya nggak sempat membuat linknya, ya paling tidak monggo panjenengan persiapan untuk PPL nanti, dan itu nilainya sangat pengaruh nih, karena unsur tipeknya itu banyak gitu. Mungkin itu saja catatan dari saya. Jadi CP, TP, ATP, KKTP di instrumen, terus kisi-kisi itu tolong itu diperhatikan. Insya Allah kalau ada kesulitan bisa japri, nggak apa-apa, mohon maaf saya karena ini saya selalu bilang fase karena saya selama ini memahaminya, saya guru SMP, biasanya dapat mahasiswa SMP lah, ini kok SD, jadi saya perlu belajar lagi untuk fase ABC itu kelas berapa sampai berapa. Nah itu tentunya kan untuk menentukan KKO-nya paling tidak harus menyesuaikan KKO-nya. Kemarin tuh saya lihat begini, kelas 2 SD atau 3 SD kok menganalisis gitu. Kalau bahasanya menganalisis kayaknya untuk SD kok kurang pas ngaten nggih. Jadi KKO-nya yang sudah disampaikan oleh Pak Sony, sudah di-share itu kalau saya bilang pentelengi gitu ya. Jadi saya kalau membuat modul ajar, soalnya kenapa kita harus memperhatikan KKO? Karena itu efeknya nanti di indikator. Di indikator itu kan KKO-nya harus sudah sangat spesifik, sehingga ketika kita membuat soal atau membuat asesmen itu mudah. Kita mau apakan sih anak ini, tujuannya mau diapakan. Nah itu untuk sangat-sangat membantu kita di situ. Mungkin itu catatan besar dari saya. Harapannya kita bisa sama-sama belajar. Saya juga baru belajar juga karena ini Kumer benar-benar harus belajar gitu, nggih. Cuma karena kebetulan kemarin di sekolah itu ada penilaian kepala sekolah, ada akreditasi, jadi mau tidak mau saya harus banyak belajar. Jadi ya hari ini termasuk belajar dengan Pak Sony juga dan teman-teman. Jadi mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya semakin bagus dan semakin bagus. Mungkin itu saja Pak Sony dan teman-teman, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun sangat Bu Eti. Harus berbagi konsentrasi juga ya Bu Eti dengan putranya. Ini saya mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa ini di sore atau malah mungkin pagi ya Bapak Ibu sekalian, karena ada beberapa juga yang
atau walaupun apa namanya ini pas kebetulan malam minggu juga mungkin ya, jadi ada yang tadinya terbayang itu sudah slow, tetapi aktivitasnya banyak juga ya, harus berbagi konsentrasi begitu. Tapi matur nuwun sangat Bu Eti, masukannya tadi. Alhamdulillah karena kebetulan baru saja penilaian kepala sekolah nih Bu Eti, dan itu terkait juga ternyata banyak banget hal yang gitu, ya banyak hal. Nanti mungkin kalau teman-teman, kalau kebetulan saya kan SMP, kemarin dikasih contoh yang sudah cukup bagus, karena waktu tahun kemarin itu saya jujur saja dapat contoh dari kementerian, tapi setelah dianalisis, loh kok modulnya kita belajar menganalisis modul, malah modulnya yang kita ambil kurang bagus. Belum sempurna gitu loh. Kalau ini alhamdulillah kemarin dikasih link modulnya terstruktur, jadi saya pun oh ternyata begini, oh jadi saya juga semakin memahami gitu. Mudah-mudahan yang di SD juga demikian gitu. Baik, terima kasih Bu Eti. Begitu Bapak Ibu sekalian, dari beberapa catatan dari Bu Eti. Tentu saja masih banyak hal yang sebenarnya apa namanya bisa disampaikan gitu nggih Bu Eti, tetapi tentu saja kurang bijak kalau berpanjang waktu di malam hari ini gitu. Artinya Bapak Ibu masih bersama dengan saya dan bersama dengan Bu Eti sepanjang hari ini sampai tanggal berapa ya? 18. 18. Jadi apa namanya? Silahkan di waktu-waktu selain Vicon atau di luar video conference, silakan Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan berbagai hal. Ada yang tertinggal Pak Sani sebentar. Oh, nggih, monggo Pak Eti. Ini karena kita guru agama semua, itu di kegiatan pendahuluan harus menunjukkan religius di pendahuluan. Misalnya membaca husna, tadarus begitu. Pembiasaan religius. Yang wajib itu kalau pembiasaan nasionalisme itu tambahan. Tapi kalau yang pembiasaan religius itu wajib begitu. Jadi di kegiatan pembelajaran pada bagian awal atau pendahuluan itu sama pemantik. Ya. Lupa. Ya, Umar itu wajib ada pemantik ya. Boleh pantun, boleh lagu, boleh apa aja. Ya. Jadi itu ini apa Bapak Ibu sekalian, ya kalau walaupun kurang begitu tepat, tetapi bisa hampir samakan dengan kayak icebreaker gitu ya, pemecah kebekuan untuk mengarahkan ke materi yang akan kita belajarkan gitu. Nah itu diawali dengan pertanyaan pemantik gitu, seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan, mau disampaikan. Banyak sih ya Pak yang perlu diingat dan lain sebagainya. Ya mungkin bisa bertahap melalui WA begitu ya, satu persatu apa namanya, supaya nggak menumpuk juga begitu ya, satu persatu apa bagian apanya dan seterusnya dan ada juga, saya nggak tahu, saya lupa ya, sudah saya share juga apa belum ya, yang panduan atau pedoman penyusunan atau pembuatan modul ajar. Ya kalaupun sudah nanti saya share lagi aja deh kalau begitu. Di samping di dalamnya itu ada link-link yang bisa kita tinggal klik aja nanti di itunya itu, di linknya itu nanti bisa terhubung ke apa namanya, laman atau situs yang menyediakan informasi yang kita butuhkan, dan kelihatannya karena itu laman resmi begitu,
apa namanya, beberapa contoh yang ada di dalamnya itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Eti juga, itu sudah relatif standar gitu, sudah relatif apa namanya, baiklah begitu, baik dan benar gitu, sudah relatif standar. Nanti saya share lagi beberapa karena lumayan banyak juga apa, berbagai alternatif sumber untuk menambah wawasan. Jadi tidak cukup hanya dari modul gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi tentu saja itu tidak hanya berhubungan dengan kepentingan PPG atau kepentingan pengerjaan tugas saat ini saja, tetapi untuk kepentingan kedepannya berikutnya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya share banyak sumber atau banyak materi, Bu Eti juga mungkin share banyak sumber, banyak materi, bukan berarti itu aduh sudah dikasih lagi suruh baca dan lain-lain, bukan itu begitu ya, bukan itu dan tidak harus saat ini begitu. Nah tentu saja secara bertahap mudah-mudahan bisa menambah literasi kita terkait dengan kurikulum merdeka itu. Mungkin begitu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Bapak Ibu bisa lakukan revisi dan sepanjang melakukan revisi itu jika ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan silahkan, baik melalui WA Group maupun melalui Japri saya atau ke Bu Eti gitu. Begitu mungkin Bapak Ibu untuk malam hari ini. Kalau memang tidak ada, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun semuanya, matur nuwun Bu Eti. Dan mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih Pak.